Santapan Harian, Senin 28 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan melalui kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus, Putra-Mu yang kudus, kami berserah. Amin. Ulangan 16 ayat 1-17. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama. Janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, dan di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya pondok daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan,
hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sahabat santapan harian, kesibukan yang memenuhi kehidupan adalah hal yang tidak terelakkan. Kesibukan bisa menjadi jebakan yang membuat kita sulit mengingat kebaikan Allah. Diperlukan momentum seperti perayaan hari raya untuk menolong kita agar melihat kasih dan kebaikan Allah. 3 hari raya utama menjadi kewajiban untuk diperingati oleh setiap laki-laki bangsa Israel setiap tahun. Mereka membawa kurban persembahan dan menghadap kehadiran Tuhan di tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan kepada mereka. Adapun tujuan dari perayaan tersebut adalah untuk mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka pada masa yang lalu. Hari Raya Roti Tidak Beragi mengingatkan mereka akan penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir. Bagaimana mereka harus buru-buru keluar dari sana. Hari Raya 7 Minggu mengajak mereka mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir. Hari Raya Pondok Daun akan mengingatkan mereka pada cara Allah memberkati mereka dalam kelimpahan. Dalam perayaan-perayaan itu, mereka tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, tetapi dengan persembahan secara sukarela sesuai dengan berkat yang telah Allah limpahkan kepada masing-masing individu. Sebagai orang percaya, kita juga merayakan beberapa hari raya menurut kalender gerejawi. Perayaan dapat menjadi momen bagi kita untuk mengenang tindakan yang telah Allah perbuat dalam hidup kita. Bagaimana kita yang tidak layak dan berdosa telah diperdamaikan dengan Allah dalam relasi yang harmonis. Bagaimana Ia telah berjanji untuk membawa kita dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dengan menyadarinya, hati kita pasti akan berlimpah dengan syukur atas kebaikan rahmat Allah. Tuhan telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Jangan sampai kesibukan menjadi penghalang bagi kita dalam menikmati sukacita dan kasih yang dianugerahkan Allah. Mari kita songsong masa Advent dengan kesadaran baru dan kerohanian yang diperbarui. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah keteduhan kami dalam setiap ketergesa-gesaan. Terima kasih untuk damai sejahtera dan kasih yang Engkau anugerahkan. Kami berjanji untuk senantiasa dekat kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.